Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Nur Fitriani selaku dosen kita di mata kuliah pengantar sistem informasi dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini melalui media YouTube. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk berpresentasi mengenai kebangkrutan yang dialami perusahaan Yahoo. Pertama sekali, sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan rekan-rekan sekalian. Oke, ini adalah slide di mana rekan-rekan kita selama kerja kelompok. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang awal berdirinya Yahoo, masa kejayaan Yahoo, siapa pesaing Yahoo, dan penyebab kebangkrutan Yahoo, serta bagaimana keadaan setelah Yahoo bangkrut. Oke, sebelum kita mulai, pastinya kalian sendiri pernah menggunakan produk Yahoo, entah itu email, e-messenger, dan saya sendiri pernah menggunakan produk Yahoo, yaitu email sebagai perantara untuk mengirim pesan. Dan slide ini adalah dijelaskan bagaimana awal berdirinya Yahoo. Yahoo didirikan pada bulan Januari 1994 oleh kedua orang alumni Stanford, yaitu Jerry Yang dan David Filo. Pada saat itu Yahoo hanyalah semacam bookmark atau petunjuk buku dari ide kedua orang tersebut. Pada bulan April 1994, mereka memberi nama bookmark itu dengan nama Jerry and David's Guide to World Wide Web. Dan akhirnya diganti menjadi Yahoo, di mana kata Yahoo tersebut berasal dari kalimat yet another hierarchical of use oracle. Dan singkatnya, setahun kemudian, tepat pada 18 Januari 1995, domain Yahoo ini berhasil dibuat pada saat itu. Mereka menyadari bahwa internet bisa berkembang lebih cepat. Karena internet bisa berkembang lebih cepat, Yahoo berhasil pada tahun 1995 pada 1 Maret, Yahoo berhasil diresmikan oleh badan hukum dan diverifikasi pada akhir 90-an. Pada tahun tersebut juga, Yahoo berhasil diinvestasi oleh beberapa perusahaan seperti Apple, Atari, yaitu perusahaan game, dan Oracle yang mulai berinvestasi di Yahoo. Dan Yahoo berhasil mengumpulkan dana investasinya sebesar 2 million US dollar atau 2 juta dolar Amerika, dan kita bisa konversikan ke dalam rupiah senilai 28 miliar lebih ya. Dan penjelasan selanjutnya adalah masa kejayaan Yahoo yang akan dijelaskan oleh Saudara Joe. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Yahoo tersendiri. Yahoo terkenal pada masanya dengan produk-produk populer seperti Yahoo Search, Yahoo Mail, Yahoo Messenger, dan juga Flickr atau dokumentasi foto. Dengan produk-produk unggulnya, Yahoo bisa dikatakan unggul pada saat itu. Karena Yahoo bisa bersaing dengan Google yang pada saat itu juga sedang populer. Pada tahun 1996, Yahoo semakin terdepan sampai saham Yahoo pun ikut naik sebesar $500 per saham. Dengan uang tersebut, Yahoo membeli GeoCities
sebesar 4,5 miliar US dollar dan membeli Broadcast.com sebesar 5,7 miliar US dollar. Yahoo mungkin merasa masih bisa unggul sampai beberapa tahun kemudian. Saat Yahoo ditawari untuk membeli perusahaan Google dan Facebook, Yahoo membelinya karena pada waktu itu kedua perusahaan tersebut masih kecil dan masih menjadi pesaing kecil. Pada tahun 2008, Yahoo mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Microsoft datang memberi penawaran senilai 44,6 miliar US dollar. Namun hal itu ditolak oleh Jerry yang saat itu menjabat sebagai CEO Yahoo karena menganggap tawaran itu terlampau rendah. Penolakan itu terbukti kebijakannya salah dan lagi-lagi berujung penyesalan karena nilai Yahoo terus menurun. Lalu setelah 3 tahun setelah tawaran Microsoft itu, kapitalisasi pasar Yahoo hanya sekitar 22,24 miliar US dollar. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan pesaing Yahoo. Saingan Yahoo seperti Google merupakan perusahaan raksasa dengan kategori search engine atau mesin pencari berhasil mengalahkan Yahoo. Kekalahan ini diakibatkan karena Yahoo tidak bisa bersaing secara inovasi dan tidak memperbarui teknologinya. Karena waktu itu Google berinovasi dengan search engine-nya yang baik serta Facebook dengan sosial media yang banyak minat pada tahun tersebut. Ini karena ada beberapa alasan Yahoo tidak bisa bersaing dengan Google, yaitu yang pertama, berlainan filosofi dan algoritma. Yahoo masih mempertahankan interface browser ini dengan manual yang pada saat itu Google sudah memiliki interface browser yang otomatis sehingga lebih mempermudah penggunaan. Yang kedua, lambat berinovasi. Yahoo merasa tidak percaya diri dengan inovasi yang mereka ciptakan, sehingga Yahoo masih berdiri dengan tanpa adanya perubahan. Lalu yang ketiga, tidak memiliki browser sendiri. Sebagai perusahaan dengan kategori mesin pencari pastinya harus memiliki perpustakaan atau tempat di mana user bisa berinteraksi dengan sistem. Yahoo memiliki browsernya sendiri yang di mana Google mempunyai browser dengan nama Chrome, sedangkan Yahoo masih menumpang pada browser milik perusahaan lain. Lalu yang terakhir, minim promosi dan ekspansi. Menjadikan produk lebih populer merupakan salah satu hal yang penting bagi kita saat ingin perusahaan kita maju dan berkembang. Oleh sebab itu, promosi adalah hal yang penting. Kita sering melihat iklan Google entah di internet atau media iklan lainnya. Google sangat memperhatikan namanya sehingga dapat dikenal luas oleh pengguna dari mancanegara, dan Google berekspansi dengan cara membuka layanan ke seluruh dunia. Tidak dengan Yahoo sangat jarang membuat iklan dan promosi sehingga penggunaan mulai melupakan Yahoo. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu penyebab kebangkrutan Yahoo yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Ramdan. Persilakan. Ya, saya akan menjelaskan penyebab kebangkrutan Yahoo. Kehadiran Google dengan sejuta inovasinya membuat Yahoo merasa tersaingi dan kalah populer di kemudian hari. Perkembangan Google pada akhirnya membuat Yahoo menyerah dan dikabarkan bangkrut. Segala aset dan fasilitas perusahaan dijual oleh pimpinannya dengan tujuan agar brand Yahoo tetap hidup, meskipun di bawah naungan perusahaan lain. Lalu pada tanggal 13 Juni 2017, Yahoo menyerah dan resmi dijual ke sebuah perusahaan operator seluler asal Amerika bernama Verizon Media seharga 60 triliun. Meskipun terbilang murah, hal ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Yahoo. Pembelian Yahoo juga sempat mengalami penawaran harga yang cukup berbelit. Pasalnya, situs ini telah mengalami peretasan sampai ratusan juta akun hingga akhirnya kurang lebih 60 triliun rupiah merupakan kesepakatan akhir. Lalu, gambaran besar penyebab kebangkrutan Yahoo. Yang pertama, tidak punya search engine, jadi dia lebih suka menumpang pada platform lain. Yang kedua, setelah membeli layanan bernama GeoCities pada tahun 1999, Yahoo pernah membuat blog, kemudian 10 tahun ditutup tanpa alasan yang jelas. Lalu akuisisi Tumblr, tetapi sudah telat karena orang-orang familiar dengan adanya WordPress dan Blogspot. Lalu merupakan salah satu jejaring sosial milik Yahoo yang sempat populer.
Namun setelah adanya perangkat smartphone, layanan Yahoo Messenger justru dirasa ketinggalan zaman dan jarang digunakan hingga situs ini akhirnya ditutup. Sedangkan pihak kompetitor yakni Google memiliki jejaring sosial seperti G+ dan Hangout yang terbilang cukup populer. Lalu kita akan ke pembacaan grafik. Yang pertama di tahun 2004 banyak yang menggunakan produk Yahoo Mail. Nah, Yahoo Mail ingin mengisi Google dan Facebook, tetapi kedua perusahaan tersebut menolaknya karena masih merupakan platform yang kecil. Nah, seandainya petinggi Yahoo itu tahu bahwa kedepannya Facebook dan Google akan menjadi perusahaan yang besar, maka petinggi Yahoo tersebut mungkin akan lebih gigih membelikan penawarannya. Lalu di tahun 2004 itu juga muncul Gmail Beta pada tahun 2004 dengan kapasitas penyimpanan besar dan terus-menerus ditambah hingga mengalahkan Yahoo dan Hotmail. Nah, tahun 2005 Gmail juga menggunakan expert security tinggi untuk menghalau para hacker mengakses data pribadi mereka. Sedangkan Yahoo baru mengakuisisi Outpost Email Web yang bisa mensimulasikan web client untuk kemudahan feed dan panel perhatiin jauh. Tahun 2006 sampai tahun 2010, Gmail sudah banyak melakukan perkembangan, mulai dari Gmail Mobile, lalu Gmail sudah support PDF dan Word, sedangkan Yahoo 2007 baru memulai penyimpanan tak terbatas sampai tahun sekarang ini. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana keadaan Yahoo setelah bangkrut ini yang akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Farid. Dipersilakan. Nah, bagaimana keadaan Yahoo setelah bangkrut? Setelah Yahoo diakuisisi oleh Verizon Media, lalu menurut Verizon Media, Yahoo sudah tutup permanen atau valid pada akhir tahun 2020. Semua layanan Yahoo ditutup secara permanen per Desember 2020. Ditutupnya semua layanan ini karena sudah tidak populer lagi dan juga karena kalah bersaing dengan platform lain, yaitu pesaing tadi disebutkan yaitu Google, khususnya yaitu Google dan program lain-lain. Adapun juga produk seperti Yahoo Answer yang beroperasi sejak 16 tahun silam, yaitu sejak tahun 2005, dan dikabarkan tutup juga. Alasan ditutup layanan ini karena kurang populer dan lagi dibandingkan dengan Reddit dan Quora yang memang lebih banyak menarik pengguna dibandingkan Yahoo Answer. Nah, lalu seperti dikutip dari CNBC International, pada tahun ini Verizon Media mengumumkan akan menjual AOL dan Yahoo senilai 5 miliar US dollar atau setara dengan 72,25 triliun ke Apollo Management. Nah, dan namun saat ini masih ada layanan Yahoo yang masih beroperasi, yaitu seperti layanan email dan email saja yang masih digunakan pengguna sampai saat ini. Sekian dari saya. Oke, dan kali ini adalah kesimpulan dari materi yang kita jelaskan sebelumnya. Kesimpulannya yaitu perusahaan yang unggul pun dapat bangkrut karena saingan yang ketat. Jika kita tidak bisa bersaing dan tidak bisa berinovasi, maka tidak menutup kemungkinan kita akan kalah dengan saingan kita. Jadi bisa dikatakan kita tidak boleh diam saja di zona nyaman, dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan baik, kita mampu dan kita bisa, dan maksudnya kita harus bisa menjadikan teknologi informasi itu inovasi menjadi lebih baik, dan agar inovasi tersebut bisa berkembang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan.
Sekian, terima kasih.